Baik, kamu akan saya satukan bersama tangan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua yang saya cintai dan saya juga hormati ya. Pemirsa, kali ini Om Janim bersama Mas Edi sudah berada di sebuah tempat. Tempat ini lumayan mistis ya Mas Edi ya. Dan gak jauh mungkin di sebelah sana ada sebuah perlintasan kereta api ya Mas Edi, yang terkenal banget itu di situ. Sering terjadi kecelakaan di situ Mas Edi. Jadi belum ada palang pintunya Mas Edi. Masih biasa. Ada penjaganya pemirsa, tapi nggak ada palang pintunya. Yang biasa suka kalau ada kereta api itu dia bisa nutup. Jadi ini masih yang dijaga itu masih apa namanya itu, suara apa Mas Edi? Hah? Juga kaget ini Mas. Belum ada tuh pemirsa, belum ada apa-apa, ini udah ada interaksi di sini. Jadi saya bersama Mas Edi akan coba melakukan penelusuran di tempat ini. Ini sebenarnya nggak jauh dari perkampungan ya Mas Edi ya. Sebelah sana perlintasan kereta api juga. Udah coba akan melakukan penelusuran di sini pemirsa. Akan mencoba, karena saya mendengar dari warga itu di jalur perlintasan kereta api itu banyak sekali memakan korban pemirsa. Jadi sering sekali itu ada yang lewat naik motor gitu, mungkin dia tanpa tengok kiri tengok kanan masuk, ternyata keretanya sudah dekat. Berarti seperti yang kemarin ya Om? Betul Mas. Mas kita mulai aja ya Mas ya. Kita jangan lama-lama dan baca bismillah Mas Edi. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak sadar Mas Edi. Ternyata ini ada sebuah pintu gerbang di sini pemirsa. Betul sekali Mas. Pantesan dari tadi udah ada interaksi, ternyata ini ada penjaganya juga di sini Mas Edi. Ini sebelah pohon ada. Ini sosok genderuwo gede banget di sini Mas Edi. Tapi yang di sebelah sini ini sosoknya perempuan. Kuntilanak sebelah sini. Tapi mukanya itu seperti terkelupas Mas Edi. Ini yang perempuan. Ini yang genderuwo ini mukanya seperti muka serigala Mas Edi. Yang di sini. Pantesan dari tadi ini kita waktu baru pembukaan udah ada yang berinteraksi di sini. Saya mau cobakan izin untuk memasuki hutan ini Mas Edi. Ini sebenarnya udah ini Mas Edi ya, tuh udah mulai. Jadi ada yang mungkin perhutani pemirsa. Jadi ada yang membersihin tempat ini. Kan udah terlihat bersih Mas Edi. Cuman dia nggak berani kalau nyampe malam di tempat ini Mas Edi, karena banyak sekali gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah izin tadi, kita diperbolehkan masuk ke dalam. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Edi. Banyak banget lubang di sini. Ini kita ada di bawah, masih di bawah ya, pegunungan Mas Edi. Kalau ke sana kita naik lagi ke atas sangat sulit banget jalannya Mas Edi. Iya betul. Ini tinggi banget ke sana pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak banget. Ini mungkin jalan air ya pemirsa. Betul Mas Edi. Hati-hati makanya Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Di sini juga ada sebuah bekas sumur tua, pemirsa, Mas Edi. Ini padahal di hutan di sini ada bekas sumur tua di sini. Ini Mas. Ini bekas sumur tua di sini. Oh, yang besar ini om. Iya, ini besar ini nih. Di sini, pemirsa. Oh, udah banget dalam awet, jadi udah tertutup. Udah tertutup, udah mulai mengecil Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Ini ada penunggunya juga di sini Mas Edi. Betul Mas. Astagfirullah. Ternyata banyak banget di dalam sumur ini Mas Edi penunggunya. Cuman ini sudah tertutup pemirsa, sudah agak rapat gitu, tinggal sedikit doang ya bekasnya. Tapi auranya luar biasa di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka nggak mau keluar Mas Edi. Mereka nggak mau keluar. Dia masih di dalam. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bukan yang kita cari Mas Edi. Ini Mas, biarin aja Mas. Assalamualaikum. Om, Ada apa Mas Edi? tadi ada yang Astagfirullah. terbang di sini om tadi om. Coba Mas, kita cari Mas. Astagfirullah. Saya seperti melihat sesuatu di depan Mas Edi. Itu di depan Mas. Tapi itu seperti manusia Mas. Astagfirullah. Hati-hati Mas, banyak banget lubang di sini. Ini juga jadi om. Iya Mas. Assalamualaikum. Oh, bener Mas, ini seperti orang Mas. Itu di depan Mas. Oh itu om. Astagfirullahaladzim. Loh Mas, tangannya sebelah seperti nggak ada Mas. Jadi cuma seperti segini Mas nih. Tuh. Jadi cuma sebelah doang. Saya akan mendekatinya pemirsa. Siapa sebenarnya orang ini? Orang apa bukan ini? Assalamualaikum. Siapa kamu sebenarnya? Saya tahu kamu bukan manusia. Astagfirullahaladzim. Tangan yang mana? Kok saya suruh membalikan tangannya Mas Bahul? Mas Bahul, maaf lupa. Pemirsa, jadi saya sering syuting sama Mas Bahul. Jadi yang dipanggil saya Mas Bahul terus, Mas Edi ya, maaf Mas Edi. Sorry Mas Edi. Jadi pemirsa, ini dia meminta dikembalikan tangannya. Coba Mas Edi ingat-ingat. Jangan-jangan yang kemarin om. Yang kemarin. Kemarin kan om Jun dijagi sama tangan gunung itu om. Astagfirullah. Iya Mas Edi. Astagfirullah. Dan itu punya om. Kok kamu bisa tahu tangan kamu saya iniin kemarin? Kan itu salah tangan kamu sendiri. Kenapa tangan kamu itu jahat sekali, usil sampai menyekik saya? Oh, berarti kamu ada di situ saat itu. Jadi dia waktu penelusuran kita kemarin Mas Edi, Yo. waktu tangan itu ternyata dia ada di situ Mas Edi. Cuma dia nggak berani mendekat. Kenapa? Oh, astaga. Jadi dia kan sudah mengejar-ngejar tangannya itu Mas Edi. Cuma susah banget ditangkapnya kayak tangannya. Kok bisa tangan kamu seperti itu? Kenapa? Oh, astagfirullah. Ya benar berarti Mas Edi, benar. Ini korban dari ketabrak kereta api Mas Edi. Mungkin di perlintasan sebelah sana tadi Mas Edi ya. Yang saya bilang tadi. Yo. Jadi ternyata tangannya itu putus pemirsa segini. Dan ternyata di tangannya itu dia ada sebuah ini Mas Edi. Jadi tertanam sebuah pusaka, seperti pusaka apa yang kamu tanam di tangan kamu yang putus itu. Jadi seperti besi kuning Mas Edi. Besi kuning ditanam di tangannya. Pas terjadi kecelakaan, tangannya putus Mas Edi. Jadi tangannya ini jadi apa ya, penasaran gitu. Karena kekuatan yang ada di tangannya, maka tangannya itu seperti hidup terus mengganggu orang Mas Edi. Jadi sebenarnya sosok ini
selalu mengejar tangannya itu kemana-mana, cuman gak bisa-bisa Mas Edi. Karena kekuatan yang ada di dalam tangannya itu yang putus itu. Kamu itu ingin kembali tangan kamu gitu. Tapi tangan kamu sudah saya hancurkan karena tangan kamu itu jahil banget, jahat banget. Jadi kamu harus terima seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu juga ini yang saya rasakan ini negatif negatif juga Mas Edi. Jadi dia ini juga sering mengganggu orang-orang. Mungkin yang lewat di perlintasan itu. Jadi kalau ada yang lewat, dia kupingnya suka ditutup sama dia Mas Edi, sama sosok ini. Jadi orang yang lewat itu nggak kedengeran ada kereta api lewat. Biar ikut tabrak juga gitu. Ya seperti itu Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan begitu. Ikhlaskan tangan kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu nggak mau mengikuti kata-kata saya, terpaksa kamu juga akan saya kirim, akan saya hancurkan bersama tangan kamu itu. Itu dia tetap nggak mau Mas Edi. Ini kalau kita biarkan ini bahaya juga Mas Edi. Bisa mengganggu orang yang lewat di perlintasan kereta api itu Mas. Baik, kamu akan saya satukan bersama tangan kamu. Tapi kamu yang saya hancurkan, karena tangan kamu sudah saya hancurkan. Mungkin di sana kamu akan bersatu sama tangan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa Mas Edi. Sebab ini kalau dibiarkan bisa berbahaya juga. Walaupun tangannya nggak ada satu pemirsa, tapi ini bisa berbahaya. Tangannya itu bisa menutup telinga orang lain. Biar nggak bisa dengar kalau lewat jalur kereta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita akan hancurkan Mas Edi. Biar dia bersatu sama tangannya lagi yang satu lagi yang sudah saya hancurkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah menyusul tangannya Mas Edi. Jadi tangan itu pemirsa mungkin sudah hancur karena kemarin, jadi mungkin sudah besi kuningnya yang ada di tangannya itu sudah keluar Mas Edi kemarin waktu saya hancurkan. Waktu saya hancurkan itu seperti apa ya, saya merasakan seperti ada kekuatan yang melesat gitu kemarin waktu kita menghancurkan tangannya itu. Di tangannya ikut hancur, jadi sosok tadi juga ikut hancur Mas Edi. Dia mungkin di sana akan bersatu lagi sama tangannya. Ya, alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan nggak ada lagi sosok yang seperti ini Mas Edi ya pemirsa. Selalu berhati-hati kalau mungkin Anda melewati palang pintu kereta api ya. Biasanya yang utamanya nggak pakai palang pintu, nggak ada palang pintunya Mas Edi, yang masih seperti biasa gitu. Kan kadang orang itu walaupun udah ada palang pintunya biasanya tetap aja nerabas. Kebanyakan itu yang pengguna ini Mas, pengguna sepeda motor ya. Saya kasih intinya peringatan, kalau itu udah tertutup jangan sampai melewati, apalagi sampai di dalam itunya Mas, di dalam palang pintunya, berbahaya sekali. Takutnya tersambar. Bismillah dulu ya kalau melewati jalur seperti itu ya. Bismillah, hati-hati ini ya, ikuti peraturan lah, kan biasanya kan ada penjaganya juga di situ Mas Edi. Jadi kalau jangan lewat ya jangan lewat, jangan maksa gitu, mentang-mentang kereta apinya masih jauh, kalau di palang pintu dia masih lewat juga. Kan banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi palang pintu udah menutup masih lewat, akhirnya kan terjadi kecelakaan. Jadi apa,
tersangkut sampai jatuh. Ini seperti itu Mas Edi. Jadi itu namanya nggak sabar ya. Iya Mas Oh, Edi. pemirsa harus tetap sabar kalau kita melewati yang rawan-rawan seperti itu. Kita tetap ingat, tetap sabar, dan juga jangan lupa kalau kita mungkin bepergian kemana aja, jangan lupa membaca Bismillah atau itu berdoa agar kita selamat dari segala mara bahaya. Ya Mas Edi, kita mungkin kita akan melusuri lagi di sini ya. Seperti masih ada di tempat ini. Jadi Om Joni masih merasakan apa lagi di sini Om? Masih ada Mas. Tapi kira-kira berbahaya nggak Om? Tapi ini nggak terlalu berbahaya Mas. Kalau yang nggak jahil kita biarin aja Mas Edi. Iya Om Joni. Saya sering salah sebut terus pemirsa. Karena kan bersama Mas Edi saya baru berapa kali ini syuting bersama Mas Edi ya. Iya Om, Biasanya baru kalau nggak Mas, kemarin aja Om. kalau nggak bersama Mas Woto, saya bersama Mas Bahul biasanya. Iya Om. Makanya saya kadang-kadang suka lupa memanggil Mas Edi, panggilnya Mas Bahul. Oke pemirsa. Astagfirullahaladzim. Sekian dulu pemirsa ya. Karena ini saya rasakan takutnya yang di atas pada turun semua Mas Edi. Kalau turun semua kita kewalahan Mas Edi. Iya Om, lagian juga kita cuma berdua doang ya Om. Iya kita berdua pemirsa, jadi kita mohon pamit dulu. Jika ada kesalahan dari saya ataupun Mas Edi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Mas. Iya Om Joni. Kita ke base camp. Tahunya yang di atas pada turun semua Mas. Saya tadi ke atas juga sih. Nyari lokasi di atas tadi ternyata susah banget lokasinya Mas. Ini datarannya miring semua ya Om. Miring semua begini. Mas kita kembali Mas.